Sisi dan Yu. Shalom. Aku ajak kalian semua untuk bangkit berdiri. Kita mau puji Tuhan, amin. Yang semangat memuji Tuhan, katakan yes. Woo. Beribu rebah di sisi kiriku, berlaksa jatuh di sisi kananku. Hatiku percaya, ya kota perlindungan, sumber kemenanganku. Beribu rebah di sisi kiriku, berlaksa jatuh di sisi kananku. Percaya, ya kota perlindungan, sumber kemenanganku. Bila Tuhan sertaku, siapa jadi lawanku? Musuh telah dikalahkan, aku menang. Bila Tuhan sertaku, siapa jadi lawanku? Yesus Raja mulia, haleluya. Kita sama-sama tepuk tangan. Nyanyikan dari awal. Beribu rebah di sisi kiriku, berlaksa jatuh di sisi kananku. Hatiku percaya, ya kota perlindungan, sumber kemenanganku. Bila Tuhan sertaku, siapa jadi lawanku? Musuh telah dikalahkan, aku menang. Bila Tuhan sertaku, siapa jadi lawanku? Yesus Raja mulia, haleluya. Bila Tuhan sertaku, siapa jadi lawanku? Musuh telah dikalahkan, aku menang. Bila Tuhan sertaku, siapa jadi lawanku? Yesus Raja mulia, haleluya. Yang percaya bahwa Tuhan sumber kekuatan kita, sorakan haleluya. Mari kita sama-sama nyanyikan. Bila Tuhan
Kami berikan jiwa kami Tuhan. If you want my heart, you got it, you got it, you got it. If you want my heart, you got it, you got it, you got it. If you want my heart, you got it, Lord, you got it, Lord. If you want my heart, you got. Mari angkat tanganmu katakan. If you want my heart, you got it, you got it, you got it. If you want my heart, you got. If you want my heart, sing. If you want my heart, you got it, you got it, you got it. If you want my heart, you got it, Lord. Oh, oh, oh. You can have my heart. You can have my heart. You can have my heart. Oh, you can have my heart. Yes, you can have my heart, Lord. Sing. You can have my heart. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berikan hati kami Tuhan. Di setiap kami Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Berbicaralah pada setiap kami Tuhan. Ke hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang siap untuk mendengar firman Tuhan, mari sama-sama nyatakan amin. Audio on. Let me check. Let me check. Alright, sounds good. This is looking awesome. 1, 2, 1, 2, 3. Hai. 1, 2, 3. Shalom semuanya. Shalom semuanya. Welcome back. Shalom semuanya. Shalom semuanya. Welcome back to JCN Youth. Ulang. 1, 2, 3. Shalom semuanya. Welcome back ke JCN Youth Online Service. Biarlah kita sama-sama beribadah. Amin. Anyway, Happy New Year. Welcome to tahun 2022. Aku yakin tahun ini akan jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan aku yakin banget juga pandemi akan segera berakhir, Dan meskipun ada Omicron di depan mata kita, tapi aku yakin semua akan jadi lebih baik. Dan vaksinasi juga masih berlanjut gitu kan. Dan aku lihat it's getting better. I know there's new variant, akan ada varian baru, akan ada masalah-masalah baru. Tapi itu tidak parah gitu ya, kelihatan so far gitu kan. So hopefully it doesn't get any worse ya. Dan semoga hidup setiap kita juga akan semakin baik di tahun 2022. Sebelum kita mulai firman, yuk kita bersatu dalam doa dulu. Tuhan, terima kasih kalau hari ini Tuhan kami boleh sama-sama beribadah di awal tahun 2022 ini. Biarlah Engkau yang menyertai, Engkau yang memberikan hikmat, kebijaksanaan, agar kami boleh belajar akan firman-Mu dengan baik ya Bapak. Dan kami boleh menerima tuntunan-Mu, firman-Mu
untuk tahun ini. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami, agar kami boleh beribadah dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Amin. Di awal tahun ini, kita punya tema yang sangat menarik di bulan Januari. It's about called life reality. Jadi tentang realita kehidupan. Dan kita akan mulai hari ini dengan satu topik yang sangat menarik, yaitu out of control. Dan kalau kalian bisa lihat di gambar temanya adalah badai. Ya gak sih? Mungkin ada yang pernah ngalamin badai hidup dan mungkin merasa kok badai hidup ini benar-benar unexpected, out of my control gitu kan. Nah, kita akan belajar dari satu kisah bagaimana murid-muridnya menghadapi badai yang mereka nggak pernah duga sebelumnya, dan Tuhan sepertinya cuek terhadap badai tersebut. Markus 4 ayat 35 sampai Markus 5 ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata, pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Ayat 37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Wow, ingat teman-teman, satu hal yang bisa menenggelamkan sebuah kapal ataupun perahu adalah air. Padahal mereka berjalan menerobos air ya. Tapi begitu air itu masuk di dalam kapal itu, tenggelamlah kapal tersebut. Itu kan bahaya. Ternyata apa yang dihadapin itu juga yang bisa membunuh kapal tersebut. Nah, ayat 38 dilanjutkan. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Wah, ini murid-muridnya mulai takut nih. Mereka takut mati. Kenapa? Ingat, kapal udah kemasukan air, bocor. Ya kan, mau nggak mau pasti mati. Harus abandon ship. Nah, harus meninggalkan kapal karena kapalnya udah nggak bisa dipakai lagi. Kemasukan air. Nah, muridnya udah merasa takut. Mereka akan mati. Ya kan? Nah, apa yang dilakukan oleh Tuhan? Ayat 39, ia pun bangun. Yesus akhirnya bangun. Menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Oke, lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ayat 41, mereka menjadi sangat takut. Nah, ini murid-muridnya takut nih dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Wow, mereka bingung. Selama ini jalan sama Yesus baru tahu. Ternyata Yesus bisa menenteramkan angin dan juga danau. Amazing, right? Dan ayat pasal 5 ayat yang pertama, lalu sampailah mereka di seberang danau, di daerah orang Geraza. Nah, nanti kita akan melihat kenapa signifikannya daripada tanah Geraza ini. Tapi dari sini kita belajar sesuatu tentang badai ya. Setiap kita mungkin pernah ngalamin badai dalam kehidupan kita, badai hidup. Mungkin masalah keuangan, kesehatan, keluarga, hubungan, pekerjaan, studi, kesempatan, gitu kan. Mungkin banyak hal yang pernah terjadi dalam kehidupan kita menjadi satu badai, ya kan? Nah, sama seperti dengan murid-muridnya. Mereka saat itu diambang kematian. Kenapa? Karena air sudah masuk ke dalam perahu. Berarti ada satu detik-detik mengerikan bagi murid-muridnya, gitu kan. Pada saat air sudah masuk ke dalam perahu, itu sudah mengancam sesuatu. Mungkin, contoh, usaha kita rugi, uang utang tambah banyak, gitu kan. Kehilangan uang investasi, kehilangan orang-orang yang kita kasihi, sakit yang tidak berkunjung sembuh. Nah, ini seperti air yang masuk dalam kapal hidup kita. Hidup kita bayangkan sebuah kapal gitu ya. Nah, kalau kemasukan air itu seperti itu. Terjadi masalah, dan masalah. Ada badai, ada masalah gitu kan. Nah, apa yang terjadi? Murid-murid mulai kehilangan iman. Mulai berasumsi bahwa Tuhan nggak peduli sama mereka. Tuhan jahat. Tuhan nggak sayang sama mereka. Nah, mungkin kita pernah berpikir seperti ini. Seperti murid-murid Tuhan Yesus. Tuhan gak peduli. Tuhan di mana? Apa yang terjadi? Kok aku ngalamin hal seperti ini? Kita mulai goyah iman kita. Nah, hari ini kita akan belajar sama-sama
apa sih arti badai dalam kehidupan kita? Dan bagaimana kita menyingkapinya? Apa nilai dari sebuah badai hidup? Mau belajar sama-sama? Yuk kita simak beberapa poin berikut ini. Yang pertama, badai itu mentes respon daripada iman kita. Oke, kita bisa lihat apa yang terjadi di ayat 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan. Kondisinya sudah dalam badai. Oke. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya. Ini menarik sebelum kita masuk ke perkataan murid-muridnya. Yesus itu saat itu sedang tidur. Kondisi badai, Yesusnya tidur. Oke, this is very awesome. Oke, menggambarkan bagaimana Yesus begitu damai. Di tengah badai, dia damai. Di tengah badai, dia damai. Di tengah badai, dia tidur. Oke, so there's a peace. Ada kedamaian dalam diri dia. Oke. Tapi apa yang terjadi oleh murid-muridnya? Murid-muridnya punya respon yang berbeda. Mereka panik. Oke. Mereka berkata, "Guru, engkau tidak peduli." Yang tadi aku bilang, kita mulai berasumsi. Kenapa? Karena sepertinya masalah hidup ini akan menenggelamkan hidup kita, menenggelamkan usaha kita, menenggelamkan karir kita, oke, menenggelamkan uang investasi kita, menenggelamkan hubungan kita. Ini nggak akan berjalan dengan mulus. Ini nggak akan have a good ending atau best ending atau true ending, gitu kan? Mereka mulai kehilangan iman. Respon mereka mempertanyakan Tuhan, "Are you care or not with my life?" Apakah engkau peduli sama hidup aku, gitu kan? Nah, sebenarnya badai itu metes respon ini. Respon kita, iman kita, seberapa besar sih iman kita. Malah lewat badai ini, dia memperkuat iman kita seharusnya. Kenapa? Karena kita bisa lihat dari Yesus. Yesus itu tenang banget. Di tengah badai, dia bisa tidur. Kenapa? Karena dia punya iman kepada Allah Bapa. Dia punya kuasa. Dia punya power. Dia punya otoritas. Sama seperti kita. Kita juga punya otoritas pada setiap masalah yang ada. Kita punya kuasa daripada Tuhan. Kita punya kuasa Roh Kudus. Tapi seringkali kenyataannya air yang masuk dalam hidup kita jauh lebih mengerikan daripada kuasa Tuhan yang ada di dalam diri kita. Padahal it's very easy untuk Tuhan menenangkan badai. Tapi kita terlena dengan kedahsyatan badai dan lupa dengan kedahsyatan Tuhan kita. So, yang pertama adalah pada saat badai datang, kita harus menguatkan iman kita. Kita harus semakin yakin dan percaya bahwa Tuhan mampu mengatasi badai ini. Yang kedua, badai itu membawa kemuliaan bagi Tuhan. How can? Gitu kan, ayat 41. Mereka menjadi sangat takut. Ini Yesus telah menenangkan badai tersebut. Oke? Makanya murid-muridnya itu menjadi takut dan mereka bertanya-tanya kepada yang lain. Oke, satu dengan yang lain. Mereka bertanya-tanya apa? Mereka bilang gini, "Siapa sih orang ini? Kok bisa menenangkan badai, menenangkan danau ini? Cuma ngomong doang, cuma berfirman doang, diperintahin doang, semuanya menjadi hening," gitu kan? It's amazing. Who is this person? Gitu kan? Nah, pada saat ini mereka mulai mengalami kekaguman, ketakutan, respect gitu ya sama Tuhan Yesus. So, lewat badai yang terjadi, ternyata Tuhan mau menyatakan kemuliaannya. Kita nggak pernah memikirkan itu, kita cuma mikir mungkin badainya doang, masalahnya doang. Tapi ternyata lewat badai, Tuhan ingin menunjukkan dirinya. Tuhan mungkin ingin bermanifestasi, Tuhan ingin bekerja lewat badai ini dalam hidup kita, supaya kita melihat kemuliaan daripada Tuhan. Atau mungkin lewat badai ini akan menjadi satu kesaksian buat orang lain. Hidup kita jadi ada kesaksian buat orang lain. Oh ya, aku udah lewatin badai dan aku bisa lewatin ini. Kenapa? Karena ada Tuhan yang menyertai. Ada Tuhan yang berfirman. Ada firman Tuhan yang saya pegang. Makanya saya bisa mampu melewati badai ini. Akhirnya apa? Badai yang ada bukan menjadi satu masalah, tapi menjadi satu kesaksian buat orang lain. Memuliakan nama Tuhan. Nah, jadi badai bisa jadi adalah satu alatnya Tuhan untuk menjadi kesaksian bagaimana Tuhan bekerja di kehidupan seseorang. Dan ini bisa memberkati orang lain pada saat kita pada saat kita sharing. Contoh pada saat kita ngalamin buntu gitu kan dalam karir kita atau usaha kita, lalu kita berdoa dan Tuhan memberikan pertolongan, dan one day kita share bahwa mungkin ada orang yang mengalami hal yang sama dan kita bilang, bro, coba deh lu doa sama Tuhan. Coba deh masuk menara doa. Coba deh doa fajar. Pada saat kita nyari Tuhan, aku diberkatin loh. Lalu mungkin dia
pengen mencoba juga karena desperate. Dalam badai semua orang desperate. Ingat, pada saat dalam badai semua orang pasti desperate. Apapun yang bisa dilakukan dan sepertinya membuahkan hasil akan dicoba. So dia akan mencoba dan dia akan ketemu Tuhan di sana. Lewat cerita kita. Oke. Dan yang ketiga, badai itu mendahului mujizat. Kok bisa? Yang menarik tadi aku baca ayat yang terakhir, Markus 5 pasal 5 ayat yang pertama. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Teman-teman harus tahu, ayat 2 dan seterusnya dari pasal 5 ini berbicara soal seseorang yang kerasukan banyak roh jahat. Yang sampai roh jahatnya bilang kami adalah legion. Right? Yang nanti akhirnya roh jahat ini dilempar kepada kumpulan babi. Okay? So, Yesus mengajak murid-muridnya untuk nyebrang danau, nyampe ke suatu dataran namanya Gerasa, daerah orang Gerasa. Oke, sounds good ya sampai sini ya. Apa yang menarik? Yang membawa murid-muridnya menghadapi badai itu bukan keinginan murid-muridnya sendiri, bukan karena rencana mereka, bukan. Tapi keinginan Tuhan yang membawa mereka kepada badai. Karena kenapa? Karena Tuhan ingin nyebrang dan sampai ke tanah Gerasa. Karena kenapa? Di tanah Gerasa dia mau melakukan suatu mujizat, di mana dia akan menyelamatkan satu orang, dilepaskan dari roh jahat, dan orang ini akan bersaksi dan akan membuat orang lain bertobat. Itu goalnya Tuhan. Di balik badai itu ada satu mujizat yang akan terjadi. Di balik badai itu ada satu tanah yang mereka harus jalani, ada satu misi besar yang mereka harus hampiri, gitu kan? Nah, ternyata di balik badai itu ada satu mujizat, ada satu level, ada satu promosi yang akan terjadi dalam hidup kita. Cuma seringkali badai itu mendahului promosi atau mujizat yang akan Tuhan berikan. Kenapa? Mungkin ada roh yang tidak senang. Mungkin ada iblis yang gak suka. Atau memang mungkin ada orang lain yang gak suka dengan promosinya kita. So, badai itu terjadi. So, bukan keinginan orang-orang gitu kan menemui badai. Tapi sebenarnya Tuhan sedang membawa murid-muridnya, pelayanannya, hidup mereka untuk menjadi mujizat, membawa mujizat kepada seseorang yang ada di seberang sana. Namun mereka harus ketemu dengan badai dahulu. Seringkali di hidup kita seperti itu. Kita ngalamin badai, kita hanya fokus pada badainya. Bukan after the storm, bukan setelah badai itu ada apa. Sebenarnya setelah badai itu ternyata ada mujizat. Aku gak pernah takut berjalan di dalam lembah kelam, karena gadamu dan tokatmu lah yang menghibur aku. Dan di ujung dari lembah kelam itu ada apa? Tuhan telah menyediakan hidangan bagiku di hadapan para lawanku. Berarti apa? Ada something setelah the valley of shadows. Ada sesuatu di balik semua badai masalah dalam hidup kita. Yang penting apakah kita mau melangkah dan menerobos badai itu bersama Tuhan. Selalu akan ada perlawanan sebelum mujizat. Selalu akan ada perlawanan sebelum ada suatu promosi. Kenapa? Karena ada yang gak senang. Mungkin roh jahat, mungkin iblis, mungkin orang lain gak senang dengan kita, dengan apa yang kita lakukan. So, pasti akan ada selalu badai. Tapi badai pertanda bahwa akan ada satu mujizat, akan ada satu promosi, akan ada satu tempat yang Tuhan akan berikan begitu kita lewati badai tersebut. Pertanyaan, apakah kita mampu melewati badai tersebut? Apakah kita masih berasumsi bahwa Tuhan gak peduli pada saat kita ngalamin masalah? Mungkin 2021 kita ngalamin masalah. Mungkin 2020. Mungkin sampai saat ini kita belum recovery. Kita kehilangan pekerjaan kita kehilangan investasi atau uang kita kehilangan orang yang kita kasihi. Kita kehilangan tempat tinggal. Kita menambah hutang. Dan kita masih dalam kondisi seperti itu. Nah, kita mulai melihat bahwa Tuhan gak peduli. Tuhan ada gak sih? Tuhan masih melihat aku gak sih? Tapi ini adalah yang asumsi dilakukan oleh murid-muridnya. Dan kalau teman-teman dan mungkin saudara-saudara ada yang sedang di dalam titik itu, percayalah, you are in the storm. Kamu sedang ada di dalam badai. Artinya apa?
Artinya setelah badai ada mukjizat. Tetapi memang kita nggak tahu berapa lama kita di dalam badai itu. Hanya Tuhan yang tahu. So, kuncinya yang bisa kita lakukan apa? Yang pertama adalah respon kita harus benar. Respon kita terhadap iman kita kepada Tuhan itu harus kuat, harus benar. Kita harus jaga iman kita harus jaga respon kita. Kita jangan berasumsi yang salah, kita jangan nyalahin Tuhan. Kita harus berpegang teguh pengharapan sama Tuhan. Yang kedua, kita harus bawa apa? Lewat badai yang ini, kita tahu bahwa akan ada kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Akan jadi suatu kesaksian yang luar biasa buat orang lain. Hidup kita akan dipakai kalau kita melewati badai ini. Kenapa? Karena itu ada badai. Kenapa? Karena Tuhan mau memakai hidup kita menjadi satu kesaksian. Dan yang ketiga, akan ada mujizat setelah badai ini. Apapun badai yang teman-teman ataupun saudara alami hari-hari ini, percayalah ada tuntunan Tuhan. Tuhan masih ada, mujizat masih ada. Tuhan masih ada dalam hidup kita. Dia nggak lari, dia nggak kabur. Dia tahu banget kita dalam masalah. Tuhan tahu banget kita dalam badai. Kenapa? Karena dia ada di kapal yang sama. Dan bukan dia nggak peduli, bukan. Dia mau tes iman kita. Dia mau tes pengharapan kita. Dia mau tes respon kita. Dan pada saat kita dikuatin, iman kita yang kuat akan menjadi satu kesaksian buat orang lain. Dan pada saat kita melewati badai itu, kita akan lihat mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Yang percaya boleh katakan amin, amin. So, jangan takut dengan masalah, jangan takut dengan badai. Kenapa? Ada Tuhan dalam diri kita. Dia tahu masalah kita, dia tahu kehidupan kita, dia tahu air yang masuk dalam kapal kita. Yang kita perlukan cukup apa? Berarti responnya seperti apa? Responnya simple. Tuhan, kita coba keluarin airnya. Okay. Tuhan tolong sertai. Aku tahu Engkau ada di dalam diri aku. Aku tahu Engkau tahu masalah aku. Aku mau berpegang. Aku percaya pada janjimu. Aku percaya pada kuasamu. Apa yang bisa kita lakukan? Kita kuras airnya. Kita kurangin masalah-masalahnya. Tapi jangan pernah takut untuk mati. Okay? Bilang kita akan binasa. Jangan pernah ngomong gitu. Tuhan nggak peduli. Don't say that, gitu kan? Jangan katakan itu. Kenapa? Karena Tuhan peduli, Tuhan mengerti, dan Tuhan tidak mau kita juga binasa. Karena dia apa? Karena dia sudah mati di atas kayu salib supaya kita tidak binasa. So, nggak mungkin kita binasa gara-gara badai ini kan? Sia-sia dong pengorbanan dia. So, mungkin dalam hidup ini, teman-teman, mungkin kita akan ngalamin hal-hal yang out of control daripada hidup kita. Di luar kontrol. Kita nggak pernah expect, kita nggak pernah duga, kita nggak pernah pikirkan, kita nggak pernah planning, nggak pernah bayangkan benar terjadi. Mungkin kesehatan, mungkin karir, mungkin usaha, mungkin keuangan, mungkin studi, mungkin keluarga, mungkin hubungan. I don't know what you are going through, tapi percayalah, Tuhan tahu, Tuhan mengerti, Tuhan ada dalam diri kita, Dia punya solusinya. Dia cukup ngomong, boom! That's it. It's finished. Okay? Tapi dia mau lihat seberapa kuat iman kita. Bagaimana respon kita. Apakah kita bisa dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. Dan kalau kita bisa melewati badai ini, percayalah mujizat Tuhan akan terjadi. Berkat Tuhan akan melimpah. Dan promosi itu sudah menunggu setiap kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Aku harap teman-teman bisa belajar satu hal di awal tahun ini, dan biarlah ini bisa membawa kita di tahun 2022 melewati setiap badai hidup yang ada. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yuk kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih kalau hari ini kami boleh sama-sama belajar akan firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau yang mengurapi, Kau yang menyertai, Kau yang materaikan setiap firman yang boleh kami dengar, kami boleh pelajari agar menjadi kekuatan bagi hidup kami. Juga mau mungkin bertanya bagi setiap saudara dan teman-teman yang mungkin menonton dimanapun engkau berada. Kalau mungkin kamu sedang dalam badai hari-hari ini, boleh gak taruh tangan kirimu di dada, dan aku akan mendoakan buat teman-teman yang mengambil langkah tersebut.
Tuhan, kau lihat Tuhan, setiap tangan-tangan yang ditaruh di dada, biarlah ini jadi satu bentuk penyerahan diri kami ya Bapak kepada Engkau. Biarlah Engkau yang menyertai kami. Aku nggak tahu apa yang sedang dialami oleh teman-teman ataupun saudara-saudara yang mengambil keputusan ini, tapi biarlah Engkau yang beracara, Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan jalan keluar. Kaulah Tuhan di atas segala Tuhan, Engkau Raja di atas segala Raja, Engkau dokter di atas segala dokter yang mampu menyembuhkan segala macam penyakit. Biarlah Engkau yang mengurapi, Engkau yang memberkati, Engkau yang menjagai. Biarlah lewat kehidupan dan badai ini kami boleh keluar menjadi lebih dari pemenang dan menjadi satu kesaksian bagi orang lain ya Bapak. Terima kasih, urapi setiap kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. 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 Keep strong teman-teman. God bless you. Happy New Year sekali lagi. Selamat datang di tahun 2022. Hopefully it will be a great year, dan biarlah Tuhan terus mengubahkan paradigma kita di tahun ini menjadi semakin serupa dengan gambarannya. Haleluya. God bless you. Bye-bye. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita dari Bapa Surgawi, dan kasih karunia yang melimpah-limpah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Sampai nanti Tuhan Yesus akan datang menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin.